Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang analisis sekuensial sebagai salah satu pokok bahasan dalam mata kuliah Kapita Selekta Matematika Terapan. Salah satu metode dari inferensi statistik adalah analisis sekuensial. Statistika inferensif adalah salah satu cabang ilmu statistika yang membahas tentang penarikan kesimpulan mengenai suatu populasi berdasarkan pengamatan terhadap sampelnya. Analisis sekuensial adalah salah satu prosedur analisis di mana jumlah pengamatan atau jumlah observasi atau jumlah sampel tidak ditentukan sebelum penelitian dimulai. Prosedur analisis dilakukan ketika pengamatan yang dikumpulkan sudah cukup untuk membuat keputusan dengan tingkat risiko yang telah dipilih. Analisis sekuensial ini hanya membutuhkan sedikit sampel, sedikit pengamatan, namun penggunaannya tidak akan meningkatkan risiko alfa dan beta. Apa beda uji sekuensial dengan uji lainnya? Perbedaannya adalah banyaknya pengamatan yang dibutuhkan dalam uji sekuensial tergantung dari hasil pengamatan sebelumnya dan jumlah pengamatan tidak ditentukan sebelumnya. Beberapa aspek, konsep, definisi, dan teori yang harus diingat kembali dalam pembahasan analisis sekuensial. Agar lebih memahami analisis sekuensial, beberapa poin penting terkait metode dan teori dalam statistika harus dipahami dengan baik. Yang pertama, tentang variabel random dan distribusi probabilitas, distribusi binomial, populasi dan sampel, distribusi sampling, hipotesis statistik, serta pengujian proporsi. Prosedur uji sekuensial dalam prosedur uji sekuensial berbeda dengan uji statistik lainnya yang memberlakukan jumlah pengamatan yaitu ukuran sampel sebagai konstanta. Nah, karakteristik uji sekuensial memiliki ciri khas khusus yang membedakannya dari uji biasa atau uji lainnya, yaitu banyaknya pengamatan yang diperlukan tergantung dari hasil uji terhadap pengamatan sebelumnya. Misalkan, ingin diamati sebuah populasi di suatu tempat, diambil sampel pertama, kemudian diproses sesuai prosedur sekuensial. Keputusan apakah akan menambah pengamatan dengan sampel kedua ditentukan oleh hasil uji sekuensial terhadap pengamatan pertama tadi. Proses penambahan sampel akan berlanjut hingga diperoleh keputusan yang sesuai dengan aturan dalam uji sekuensial. Jadi berdasar karakteristik tersebut, ukuran sampel untuk pengamatan tidak dapat ditentukan sebelumnya sehingga merupakan variabel random. 3. Prosedur analisis sekuensial. Metode sekuensial untuk menguji hipotesis nol memiliki beberapa aturan. Pertama, lakukan pengamatan terhadap objek penelitian. 2. Hasil pengamatan diproses sesuai prosedur analisis sekuensial. 1. Menerima H0, 2. Menolak H0, 3. Melanjutkan proses dengan menambah satu pengamatan lagi. Selanjutnya, keputusan diambil berdasarkan pada uji sekuensial pengamatan ke M dengan M, 1, 2, 3, dan seterusnya. Keputusan diambil berdasarkan pada uji sekuensial pengamatan ke M dengan M 1, 2, 3, dan seterusnya. Jika keputusan 1 atau keputusan 2 diperoleh, maka proses berakhir. Jika keputusan 3 yang diperoleh, maka harus dilakukan pengamatan yang kedua. Selanjutnya, setelah dilakukan pengamatan yang kedua, diproses lagi untuk memperoleh 1 dari 3 keputusan yang ada. Jika kembali diperoleh keputusan 3, maka harus dilakukan lagi pengamatan yang ketiga. Proses ini akan berlanjut terus hingga diperoleh keputusan 1 atau 2. Hal ini menyebabkan banyaknya N pengamatan tergantung dari hasil uji sekuensial terhadap pengamatan sebelumnya. Berikut ini contoh
analisis sekuensial, uji hipotesis dan statistik uji, serta kriteria ujinya. Contoh berikut ini merupakan uji proporsi berdasarkan prosedur analisis sekuensial. Misalkan satu partai barang diajukan untuk menjalani pemeriksaan. Tiap unit dikelompokkan atas kategori rusak dan tidak rusak. Proporsi rusak P tidak diketahui. Partai diterima bila P kurang dari P aksen, dengan P aksen suatu bilangan diketahui. Bila P lebih dari P aksen, partai barang ditolak. H0 P kurang dari sama dengan P. Ini P bukan rho ya, tapi hurufnya, fontnya memang unik seperti itu. P-nya mirip rho. Tapi di sini maksudnya P. H0 P kurang dari sama dengan P. Prosedur pengujian H0 merupakan suatu contoh uji sekuensial. Nah, misal N0 suatu bilangan bulat. Jika N0 unit pertama yang diperiksa ternyata tidak ada yang rusak, pemeriksaan barang dihentikan dan partai diterima. Jika untuk suatu nilai M kurang dari sama dengan N0, unit ke M ternyata rusak, maka partai ditolak dan pemeriksaan tidak dilanjutkan. Misal unit-unit rusak diberi nilai 1 dan unit tak rusak diberi nilai 0. Sampel X1, X2, dan seterusnya hingga Xn efektif jika dan hanya jika M kurang dari sama dengan N0. Dan X1 sama dengan, dan seterusnya sama dengan Xm-1 sama dengan 0. Penerimaan tidak mungkin dilakukan untuk M kurang dari N0. Dengan kata lain, Rm0 memuat sampel tak efektif untuk M kurang dari N0. Rn0 hanya mengandung satu sampel efektif yaitu 0, 0, dan seterusnya sehingga 0. Untuk sebarang M kurang dari sama dengan N0, Rm1 membuat R1M membuat tepat satu sampel efektif yaitu 0, 0, dan seterusnya 0, 1. Himpunan R0M, R1M, dan Rm untuk M sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya yang didefinisikan dengan uji sekuensial dapat dipilih dengan berbagai cara dan masalah dasar dalam teori uji sekuensial adalah pemilihan yang layak terhadap himpunan ini. A. Uji hipotesis dan statistik uji. Dalam rencana sampling yang didasarkan atas pemeriksaan dari suatu partai barang dapat membawa pada keputusan yang salah. Keputusan yang salah itu terjadi jika P kurang dari atau sama dengan P aksen partai barang ditolak. Dengan P aksen batas toleransi proporsi rusak yang ditentukan dan P parameter proporsi rusak yang tidak diketahui. Demikian juga sebaliknya, jika proporsi parameter P yang tidak diketahui lebih besar dari P aksen, tetapi partai barang diterima. Keputusan yang salah ini dapat dituliskan sebagai menolak H0, P kurang dari sama dengan P aksen yang benar, dan menerima H1, P lebih dari P aksen yang salah. Misal, ditentukan bahwa proporsi rusak unit barang yang masih bisa ditoleransi adalah 0,2, sehingga nilai P aksen sama dengan 0,2. Setelah dilakukan pengamatan, ternyata diperoleh bahwa nilai parameter P sama dengan 0,1, maka diperoleh kesimpulan P kurang dari sama dengan P aksen. Diperoleh kesimpulan P kurang dari P aksen. Berdasar atas kesimpulan tadi, maka keputusan yang salah akan terjadi jika H0 ditolak dan H1 diterima. Seringkali, pemeriksaan terhadap tiap unit barang merupakan hal tidak mungkin dengan alasan barang akan menjadi rusak, biaya terlalu tinggi, dan waktu yang dibutuhkan cukup lama. Oleh karena itu, dengan kondisi seperti ini, risiko untuk membuat keputusan yang salah masih dapat ditolerir asal tidak melebihi batas yang telah ditetapkan. Untuk merancang sampling yang baik, perlu ditetapkan risiko maksimum dalam membuat keputusan yang salah agar masih dapat ditolerir. Berdasar pada teori uji sekuensial, jika P sama dengan P aksen adalah mutu partai barang yang diperiksa berada di batas, maka keputusan tidak dapat diambil. Untuk P lebih dari P aksen, kecenderungan untuk menolak partai lebih besar dan pilihan ini akan meningkat dengan bertambahnya nilai P. Untuk P kurang dari P aksen, kecenderungan untuk menerima partai lebih besar dan pilihan ini akan meningkat seiring dengan menurunnya nilai P. Jika P tidak terlalu jauh di atas P aksen, keputusan untuk menerima partai merupakan kesalahan yang dapat diabaikan.
Demikian juga jika P tidak terlalu jauh di bawah P aksen. Kesalahan menolak partai bukan merupakan kesalahan yang serius, sehingga secara tidak langsung terdapat dua bilangan yang menjadi batas kesalahan maksimum. Bilangan itu dinotasikan dengan P1 dan P0 sehingga diperoleh P0 kurang dari P aksen sebagai toleransi bawah dan P1 lebih dari P aksen sebagai toleransi atas. Penerimaan partai dianggap sebagai keputusan yang salah jika P lebih dari sama dengan P1 dan penolakan barang dianggap sebagai keputusan yang salah jika P kurang dari sama dengan P0. Jika P lebih dari P0 kurang dari P1 tidak terlalu peduli keputusan mana yang dibuat. Setelah P0 dan P1 dipilih, risiko dalam membuat keputusan yang salah dan masih dapat ditolerir dapat dirumuskan dengan probabilitas menolak partai jika P kurang dari P0 tidak melebihi alfa. Demikian pula probabilitas untuk menerima partai jika P lebih dari sama dengan P1 tidak melebihi beta. Jadi risiko yang masih dapat ditolerir dikenali dengan 4 bilangan yaitu P0, P1, alfa, dan beta. Pemilihan P0, P1, alfa, dan beta bukan merupakan masalah statistika, melainkan dipilih berdasar alasan praktis. Setelah keempat bilangan dipilih, dapat ditentukan suatu rencana sampling. Suatu rencana sampling yang memenuhi syarat bahwa probabilitas menolak partai bila P kurang dari sama dengan P0 tidak melebihi alfa dan probabilitas menolak partai bila P lebih dari sama dengan P1. Suatu rencana sampling yang memenuhi syarat bahwa probabilitas menolak partai bila P kurang dari sama dengan P0 tidak melebihi alfa dan probabilitas menolak partai bila P lebih dari sama dengan P1 tidak melebihi beta diberikan oleh uji sekuensial dengan kekuatan alfa, beta dapat dituliskan sebagai berikut. H0 P sama dengan P0 versus H1 P sama dengan P1. Misal XI menyatakan hasil pemeriksaan unit ke I. Jika unit yang diperiksa ternyata rusak, maka nilai XI sama dengan 1. Misal nilai-nilai XI ini dimasukkan dalam kategori 1. Banyaknya pengamatan yang masuk dalam kategori 1 dilambangkan dengan N1. Demikian juga jika unit yang diperiksa ternyata tidak rusak, maka nilai XI sama dengan 0. Nilai-nilai XI yang tidak rusak ini dimasukkan dalam pengamatan yang bukan termasuk kategori 1. Banyaknya pengamatan yang bukan termasuk kategori 1 dilambangkan dengan N2, sehingga jika pengamatan yang dilakukan sebanyak N, maka nilai N sama dengan N1 plus N2. Statistik uji sekuensialnya adalah sebagai berikut. Dengan N, banyaknya pengamatan yang dilakukan sifatnya variabel 1 demi 1 sampai langkah ke N. Sn adalah statistik uji sekuensial. F1, X1 sama dengan fungsi peluang untuk P sama dengan P1. F0, X0 sama dengan fungsi peluang untuk P sama dengan P0. Rumusnya bisa dilihat sendiri. Persamaan 3.1 bila ditulis dalam bentuk logaritma menjadi ln Sn sama dengan ln Fx1, P1 per Fx1, P0 plus ln dan seterusnya, sehingga dapat diganti menjadi sama dengan Z1 plus Z2 plus Z3 dan seterusnya hingga Zn dengan Zi adalah ln Fxi, P1 per Fxi, P0 dan I dimulai dari 1, 2, dan seterusnya hingga N. Karena variabel random Xi di sini hanya mempunyai dua nilai yaitu 0 dan 1, maka probabilitas bahwa Xi sama dengan 1 sama dengan P. Hal ini dapat ditulis dengan P Xi sama dengan 1 sama dengan P merupakan parameter yang tidak diketahui. Fungsi probabilitas dari Xi diberikan oleh Fxi, P dengan F1, P sama dengan P dan F0, P sama dengan 1 min P. Sehingga persamaan 3.3 dapat ditulis sebagai berikut. Zi sama dengan ln Fxi, P1 per Fxi, P0 sama dengan ln P1 per P0 bila Xi sama dengan 1 dan ln 1 min P1 per 1 min P0 bila Xi sama dengan 0. Jadi, ln Sn adalah Z1 plus Z2 plus Z3 plus titik-titik sampai plus Zn
sama dengan N1 ln P1 per P0 plus N2 ln 1 min P1 per 1 min P2. Dengan N1 menyatakan banyaknya kejadian XI sama dengan 1, dan N2 menyatakan banyaknya kejadian XI sama dengan 0, dan N sama dengan N1 plus N2. Kriteria uji. Dalam prosedur uji sekuensial, untuk menguji H0 melawan H1, didefinisikan sebagai berikut. 1. Dipilih dua konstanta positif A dan B dengan B kurang dari A pada tiap tahap percobaan, yakni percobaan ke N, dihitung probabilitas Sn sama dengan P1N per P0N dengan P1N adalah Fx1, P1, dan seterusnya hingga Fxn, P1 bila H1 benar, dan P0N adalah Fx1, P0 dan seterusnya hingga Fxn, P0 bila H0 benar. Jika Sn kurang dari sama dengan B, proses berhenti dengan keputusan menerima H0. Jika Sn lebih dari sama dengan A, proses berhenti dengan keputusan menolak H0. Jika Sn lebih dari B kurang dari A, pengamatan dilanjutkan dengan mengambil pengamatan tambahan. Konstanta A dan B ditentukan sedemikian sehingga alfa dan beta mempunyai suatu nilai tertentu. Dari persamaan 3.6 dan 3.7, hipotesis H0 diterima bila ln Sn kurang dari sama dengan ln B. N1 ln P1 per P0 plus N2 ln 1 min P1 per 1 min P0 kurang dari sama dengan ln B. Dari persamaan 3.6 dan 3.8, hipotesis H0 ditolak bila ln Sn lebih dari sama dengan ln A. N1 ln P1 per P0 plus N2 ln 1 min P1 per 1 min P0 lebih dari sama dengan ln A. Dari persamaan 3.6 dan 3.9, pengamatan dilanjutkan dengan mengambil pengamatan tambahan bila ln Sn lebih dari ln B kurang dari ln A. Ln B kurang dari N1 ln P1 per P0 plus N2 ln 1 min P1 per 1 min P0 kurang dari ln A. Atau N1 ln P1 per P0 plus N2 ln 1 min P1 per 1 min P0 lebih dari ln B kurang dari ln A. Demikian penjelasan saya terkait pengantar analisis sekuensial. Ini merupakan video pembelajaran yang sebatas menjadi pengantar terkait keilmuan atau cabang ilmu uji sekuensial atau analisis sekuensial atau metode sekuensial yang merupakan statistik inferensif dan sedikit berbeda dengan uji statistik lainnya dalam hal jumlah sampel atau metode pengambilan sampelnya. Referensinya adalah sebagai berikut, dan ini merupakan pengantar bagi tugas berupa menemukan dan membuat resume jurnal terkait analisis sekuensial. Silahkan ditemukan contoh-contoh jurnal sudah diberikan pada LMS. Silahkan ditemukan sebuah jurnal yang berupa jurnal terapan dan bisa dibuat resumenya serta diambil pelajaran dari resume tersebut sehingga dapat diterapkan untuk kasus-kasus lainnya. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.